Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini hari Jumat ya, akhir pekan dan sekaligus awal bulan. Kita akan mencoba untuk membuat satu update terbaru. Kita akan coba untuk mengambil peluang dari tren yang ada ya. Kita melihat kecenderungannya tadi di pagi hari kita perkirakan akan bergerak di 17.80 sekian tadi ya. Kira-kira akan bergerak di kisaran itu dan sekarang sudah mulai terus bergerak sesuai dengan perkiraan. Kita akan memanfaatkan di penghujung seller ini untuk memanfaatkan koreksi kecil. Kita gunakan lot 0,55 ya. Kita tunggu nanti dia berada di puncaknya. Kemudian kita akan masuk posisi buy dengan cepat ya. Dasarnya apa? Tentu kita manfaatkan running harganya, kemudian dari 3 candle sebelumnya sudah ada mulai penolakan di sana. Ada penolakan, kemudian mencoba untuk naik masih dikembalikan oleh seller dan sekarang di posisi menekan hingga di 18, 17, 90-an, 91 ya. Kita hati-hati untuk mengambil posisi sell karena ini sudah berada di titik jenuhnya, meskipun masih ada sedikit peluang ya. Kalau kita ukur, kita gunakan range harian untuk 1 hari kemarin, ini masih ada peluangnya ya, masih ada space kecil. Tetapi diingat di penghujungnya kalau sudah mulai muncul penolakan, sudah mulai ada tanda-tanda penolakan, maka bisa jadi menjadi petunjuk market ini akan mulai bergerak naik ya. Jam 17.17 waktu Indonesia Barat ya, 17 lebih 17 menit kita melihat bergerak naik. Sayang sekali sudah cukup panjang ini sumbunya. Tadi ketika pas di bawah kita belum sempat entry, saya pengen manfaatkan di penghujungnya dalam kondisi bearish yang kuat, kita manfaatkan dengan entry buy dengan cepat. Nanti kita gunakan atau kita ambil target yang kecilnya sehingga berpotensi bisa exit dengan cepat di sana. Oke, mulai menekan kembali. Ya, kita coba dengan 0,25 dulu. Kita coba dengan 0,25 dulu menguji apakah nanti dia benar-benar akan kembali ke bawah. Ya, kalau nanti masih bergerak turun, kita akan tambahkan kembali ya buy-nya. Hanya saja ini sudah mulai pelan bergeraknya karena kita harus segera antisipasi nanti di malam hari kita tidak bisa melakukan update karena ada acara, jadi ada acara lingkungan sehingga kita tidak bisa update pergerakan di sana. Mau tidak mau ini harus segera diselesaikan, masih dalam posisi minus dan kita akan pastikan ini akan bisa exit dengan posisi yang profit meskipun hanya kecil ya. Bukan kita sok jagoan ya, bukan kita sok jadi peramal. Karena kita sudah terbiasa dengan membaca karakter yang ada. Bahkan ketika ini bergerak turun pun tidak menjadi masalah karena ini sudah kita siapkan antisipasinya ya. Kita akan coba lihat dulu berikutnya.
Ya, ini susahnya kita segera exit ketika pergerakan masih datar, tidak ada pergerakan yang signifikan, artinya di candle ini tidak ada pergerakan yang, lebih agresif, sehingga akan sulit segera kita keluar ya, karena pergerakan hanya di area di situ-situ saja, naik turunnya hanya berada di antara itu, makanya kita akan, lebih sulit untuk bisa exit. Mungkin nanti kita akan segera exit walaupun profit kecil atau bahkan, ada kerugian karena kita harus segera menyelesaikan di kondisi seperti ini ya, karena waktu yang tidak memungkinkan nanti kita bertahan lebih lama ya, karena ada jadwal lain. Oke, kita akan tambahkan posisi buy kita dengan lot lebih besar ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa exit di waktu yang begitu singkat ya. Kita akan lihat dulu. Oke, kita akan, perhatikan lagi, kita perhatikan dulu, bagaimana terkini dari pergerakan. Ya, biarkan dia naik, biarkan dia turun lagi, kemudian kita akan coba untuk melakukan recovery berikutnya. Kita akan lakukan averaging tetapi dengan angka yang tentu yang sudah kita ukur. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak bisa menggunakan angka-angka yang lebih besar, maka jangan digunakan ya, karena semuanya butuh skill, semuanya butuh pengalaman dan perhitungan yang matang di sana. Perhatikan ini masih bergerak di antara ya. Sekali lagi saya akan pastikan nanti kita akan bisa keluar dengan posisi profit meskipun, eee, hanya bergerak di 17.95 ya. Kita tidak usah muluk-muluk ya, mungkin di 17.8 17.94
kita akan exit lebih cepat ya, kita mengamankan profit kita meskipun tidak terlalu tinggi, minimal ada 2 transaksi, yang satu berada di bawah dengan harga yang paling rendah, kemudian yang satunya mungkin lebih di atas. Sekali lagi tadi sudah kita sampaikan, diawali dengan lot yang lebih kecil dulu untuk menguji apakah ini akan berpeluang koreksi lagi atau sebaliknya, sehingga kita bisa mengcover dengan lebih besar lagi. Meskipun saat ini masih di posisi minus ya, tetapi sekali lagi kita akan pastikan, kita bisa pastikan sebelum candle ini selesai, kita akan bisa exit dari posisi duanya. Bahkan kalau nanti kita tambahkan, kita akan exit semuanya. Bagaimana endingnya kita nanti akan lihat ya. Sabar dulu, kita mengikuti ya. Kalau sudah seperti ini nanti kita hati-hati, fokus kita tetap ke sell dulu. Tetapi untuk penyelamatan kita nanti prioritaskan untuk meminimalkan resiko dulu ya. Ini hari Jumat, ketika dia sudah mulai kuat, ini adalah koreksi-koreksi seperti ini, koreksi kecil. Ini tidak menyelesaikan masalah, nanti bisa bergerak jauh lebih kuat ke bawah. Sehingga harus hati-hati, memastikan transaksi kita exit dulu, memastikan transaksi kita sudah aman dulu. Baru setelah itu nanti kita monitor kembali, kita akan lakukan analisa ulang ya. Bergerak di 1791 ya, target kita mungkin tidak usah mulu-mulu ya, berada di puncak, di bodinya ini udah bagus sekali. Di 1795, sekian ini udah cukup bagus untuk nanti kita exit. Masih tertahan di sana, pergerakan masih belum tampak ya, belum tampak agresif ya, hanya bergerak di antara itu. Kalaupun ada momentum, bergeraknya pun ya masih belum terlalu jauh, masih berada di sekitaran levelnya. Kita sambil menunggu, kita lihat dulu di sebelah kiri tadi, kita akan lihat di sebelah kiri itu ada level yang kuat di sana ya. Di sebelah kiri ini ada level. Kita tandai dengan warna biru tadi, yang di awal di triple bottom tadi sudah di breakout dan ternyata masih bergerak turun. Kemudian kita turunkan di levelnya di 1787. Ini targetnya 1787. Setelah itu dia akan memantul kembali. Kita akan lihat dulu di posisi sekarang masih berada di sekitaran itu. Mungkin membutuhkan waktu agak lama ya, paling tidak sampai ganti candle kita akan pastikan exit dari kondisi ini. Ini nanti di tengah-tengah sudah mulai, kalau berada di tengah dari antara 2 transaksi sudah bisa mengcover kerugian ya, seperti ini. Jadi bagian dari recovery itu tidak harus dengan melawan, tidak harus menggunakan averaging dengan lot yang berlipat-lipat, tetapi kita bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Seharusnya kalau kita mau recovery dengan cepat, ketika ini sudah mampu mengcover, kita bisa close lebih awal. Ketika mampu mengcover atau meminimalkan ruginya, kita bisa close semuanya, jangan salah satu, jangan yang profit saja, tapi close semuanya. Kenapa kita tidak close tadi ya, ketika sudah mengcover kerugian? Karena kita masih yakin dengan indikasi yang ada, dengan dasar yang ada, dengan wilayah-wilayah yang ada ini masih ada peluang, masih ada potensi untuk bergerak ya, meskipun hanya di 1795 ya. Minimal kita akan keluar dengan profit yang lebih. Ya tentu kita membutuhkan waktu yang lebih untuk kita hold, untuk kita menahan diri. Karena sudah masuk di 2 transaksi yang satu arah ya.
satu arah tetapi berlawanan dengan arah tren. Satu arah artinya dua transaksi ini sama-sama buy tetapi arahnya ke bawah. Masih menjadi pertimbangan kita yakni di level supportnya, level psikologisnya sebelum nanti ada petunjuk lebih lanjut ya. Sekarang masih 30 menit dari pergantian candle di 1 jam. Posisi masih tebel tapi ya begini, berada di sekitaran ini, kembali lagi terus begini. Ya, kita akan pastikan nanti walaupun di awal candle berikutnya ini akan mulai bergerak naik lagi ya. Kita tunggu apakah bisa keluar dengan baik atau sebaiknya atau sebaliknya. Kita lihat jaraknya biar agak panjang, nanti kita akan averaging lagi, kita akan tambahkan dengan lot yang berbeda. Oke, kita akan tambahkan dengan lot yang berbeda tapi jaraknya jangan terlalu dekat. Ini masih terlalu dekat ya. Kita bisa gunakan lot yang lebih kecil dulu ya, yang masih kecil dulu meskipun ini tebel tapi masih belum jauh ya jaraknya. Ini saat yang tepat sebenarnya untuk mengambil posisi-posisi buy ya, ketika ada momentum yang besar, tidak ada penolakan di sana, masuk posisi buy ya. Ini cukup dekat sekali sebenarnya. Tapi kita memanfaatkan aja dulu. Kita manfaatkan aja dulu sampai benar-benar kita bisa exit dengan baik di sana. Oke, perhatikan ini sudah mulai plus ya, meskipun tidak banyak. Nah, ini adalah bagian dari recovery, bisa saja kita close semuanya ya. Tetapi sekali lagi kita masih ada keyakinan yang kuat di sana untuk nanti kita bisa dapatkan lebih ya. Setelah itu baru kita exit ya. Ini adalah bagian dari penyelamatan. Jadi yang awalnya rugi di atas itu bisa ditutup dengan keuntungan yang di bawah ya. Tentu cara ini tidak semua orang bisa melakukan. Cara ini cukup ekstrim dan hanya orang-orang yang betul-betul terlatih yang bisa melakukan karena ini menggunakan resiko yang tinggi ya. Kita tidak rekomendasikan bagi teman-teman yang tidak punya skill di sana, minimal ada perbandingan saja. Silahkan sesuaikan nanti dengan gaya masing-masing. Saya tidak mengharuskan dan memaksa untuk mengikuti seperti apa yang kita lakukan. Cukup kita pahami, cukup kita tahu
selanjutnya nanti kita bisa mengembangkan sendiri, melakukan sendiri, bahwa banyak cara untuk bisa melakukan recovery. Yang namanya minus kita tidak selalu harus cut loss, tidak selalu harus lakukan stop loss ya. Kita bisa melakukan recovery atau meminimalkan kerugian ya. Perhatikan pergerakan memang agak berat ya, karena ini waktu juga saya harus benar-benar exit, harus benar-benar keluar dari zona ini karena ada jadwal lingkungan, sehingga saya harus benar-benar keluarkan semuanya, harus exit meskipun masih di posisi yang belum profit banyak. Oke, ini sudah mulai naik. Kita tunggu sebentar aja, nanti kita akan exit semuanya. Ya, kesabaran yang harus kita utamakan. Ada kalanya kita harus menunggu, ada kalanya kita harus bergerak dengan cepat ya.
Oke, ini sudah cukup bergerak banyak ke bawah. Kita akan lakukan pengurangan. Yang paling jauh kita lakukan pengurangan 0,25, kita hapus dulu, kemudian kita masuk dengan buy di bawah. Kita akan nanti keluar mungkin di pertengahan ini, kita akan exit ya, di pertengahan kita akan exit, paling tidak bisa mengurangi kerugian, bahkan kalau di pertengahan itu kita masih akan dapat untung lebih banyak ya. Kita coba lihat lagi.
kita akan segera close nanti ketika minimal bisa mengcover kerugian, minimal bisa menutup kerugian yang tadi sudah kita close di awal ya. Kemudian kita nanti baru akan mencari peluang berikutnya ya. Ini sudah mulai bergerak naik ya, mungkin masih beberapa saat lagi, kita tunggu dulu. Ya, sesuai dengan rencana kita akan close di kisaran tengah ya, di tengah-tengah warna merah tadi. Kita tandai dengan garis hitam, mungkin minimal akan bisa mengurangi kerugian yang tadi kita close ya, sebagai bentuk recovery. Sekarang masih bergerak turun lagi ya, kita wajib bersabar dulu ya. Selagi masih ada potensi, selagi masih ada peluang, kita bisa bersabar, kita menunggu kembali, tentu dengan banyak mempertimbangkan bagaimana nanti ketika betul-betul marketnya masih drop ya. Karenanya itu perlu kita nanti segera exit, perlu kita segera keluar dari zona ini karena bisa berpotensi turun hingga di level support yang sudah kita tandai tadi ya. Yang pagi tadi sudah kita tandai, nanti bisa berpotensi di sana ya, mendekati di sana. Ini sudah mendekati area support yang sudah kita tentukan tadi pagi. Karena itu kita akan lihat dan kita akan segera nanti atasi semuanya biar bisa keluar dengan kondisi yang tidak terlalu rugi ya. Karena tujuan utama dari recovery adalah meminimalkan resiko kerugian. Sekali lagi, meminimalkan resiko kerugian karena sudah kita lakukan berulang kali, masih marketnya masih tidak sejalan, maka yang kita lakukan adalah segera meminimalisir ya. Ini sudah plus tapi masih belum menutup ya keuntungan kerugian kita tadi ya. Kita bersabar dulu, nanti pada saatnya akan kembali ke atas lagi ya. Masih bergerak di sini ya. Sekarang di studio kami menunjukkan pukul 17.52 menit. Artinya ada sisa waktu 8 menit untuk segera ganti candle. Posisi sekarang sudah berada di plus 22, 25, 15 dan sebagainya. Masih bergerak belum terlalu jauh. Jadi kita tunggu dulu, masih harus bersabar menunggu pergerakan ke atas ini. Sabar saja, ini nanti akan bergerak ya, meskipun hanya di batas warna hitam yang kita tandai. Sekali lagi, kita juga tidak tahu market ini kalaupun naik akan sampai di mana, kalaupun turun akan sampai di mana, kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Yang terpenting skenario rencana yang sudah kita jalankan, manajemen risiko yang kita jalankan, recovery yang kita jalankan bisa berjalan dengan baik, maksimal dengan profit yang ada. Ketika kita mampu, ketika tidak bisa mencapainya, maka minimal bisa menekan kerugian sekecil mungkin ya. Bersabar, masih ada waktu 6 menit dari pergantian candle. Meskipun ditutup dengan posisi yang mendekati bearish, tetapi ini juga mendekati wilayah support. Jadi tetap ada potensi, ada peluang untuk nanti koreksi ke atas. Saya tidak menyampaikan ini akan berbalik, tetapi selalu ada koreksi ketika dia ada momentum yang kuat ya, berada di wilayah support ya. Kita masih lihat ini masih cukup tebal di menit-menit terakhir pergantian candle ya, kita tunggu dulu sejauh mana dia akan bergerak lebih kuat ya. Posisi masih tentu minus 100 sekian, masih jauh, masih aman untuk kita stay di sana ya.
Oke, teman-teman semuanya, ini ternyata seller cukup kuat ya untuk terus menekan ke bawah ya. Tadi kita mencoba untuk, di candle ini 1 jam ini kita akan exit, ternyata, cukup berat. Itulah namanya pasar, jadi kita ada kalanya tidak bisa keluar, tidak bisa exit di satu candle, maka karena ini juga masih ada potensi, kita akan tunggu di candle berikutnya. Ya, namun demikian kita akan tetap lakukan pembatasan resiko ketika nanti benar-benar masih akan drop, kita akan lakukan, pembatasan, kita lakukan close di mana yang kita prioritaskan yang paling jauh dengan lot yang tinggi. Kalau lotnya sama, maka cari yang paling jauh yang cukup membahayakan. Di dalam bisnis trading, maka hal wajar ketika kita meresikukan karena itu bagian dari perhitungan, bagian dari manajemen resikonya. Tidak ada satupun trader yang tidak lepas dari kerugian, hanya saja kerugian itu minimal kita bisa mengejar, minimal kita bisa melakukan recovery di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan lihat di penghujung pergantian ini, kita tidak akan masuk lagi, kondisi masih cukup, eee, berbahaya karena lotnya sudah banyak, jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar mendekati, eee, minusnya kecil ya, mendekati nol angka minusnya. Dengan ditutup di posisi bearish ya, bukan berarti dia langsung turun ya. Kita tunggu bahkan kondisi seperti ini bisa menekan buyer, buyer bisa menekan dengan kuat setelahnya baru turun lagi ya. Kita manfaatkan dulu posisi buyer ini ya, dengan cepat kita akan, exit nanti ya karena keburu nanti turun lagi. Yang terpenting sudah meminimalkan kerugian ya. Oke, ini masih berada di, eee, area yang masih beresiko ya, kita tunggu dulu sebentar lagi ya.
Oke, kita nanti akan lanjut lagi ya. Ini kondisinya masih minus, jadi kita karena waktunya cukup lama, ini sudah hampir 1 jam tidak ada perkembangan, ya kita sementara nanti akan kita break dulu, kita akan ikuti lagi di sesi berikutnya nanti ya. Oke, begitu berat untuk bisa bergerak naik ya. Biasanya kalau pelan tapi pasti begini, nanti di candle-candle berikutnya baru akan bergerak lebih kuat lagi. Ya sehingga ini tentu akan membutuhkan waktu lebih panjang ya. Kita mau exit pun masih kesulitan ya, mau exit dengan posisi yang meminimalkan resiko kita masih cukup sulit ini. Oke, kita akan segera exit ya, karena tidak mungkin kan ini ada jadwal yang sudah menunggu, ada acara lingkungan yang sudah menunggu, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka ini akan segera kita keluarkan ya, segera kita exit. Menunggu sampai di batas hitam masih terlalu sulit ya untuk bisa bergerak ke sana.
Oke, ini sudah mulai akan bergeliat. Kita akan cekat di sana dengan limit untuk mempercepat dan memaksimalkan. Kita akan gunakan limit di sana, sell limitnya dengan harga 1793.14. Kita akan cekat dengan sell limit di sana. Kemudian nanti kita akan close ketika mendekati warna biru ini, atau setidaknya mendekati garis hitam yang kita sudah buat ini. Hanya saja tekanannya karena pelan sekali, ya kita harus banyak bersabar. Ketika kondisi seperti ini memang agak lama untuk bisa exit. Kita akan keluar dari yang paling jauh minusnya.